Viral seorang anggota DPRD aktif dari Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara membuat onar di salah satu minimarket. Pelaku diduga dalam pengaruh alkohol. Pelaku yang emosi mendatangi minimarket dan nyaris memecahkan kaca toko menggunakan skop. Ia juga nyaris memukul salah satu pengunjung. Pula oknum anggota DPR ini diduga akibat toko miliknya kalah saing dengan kehadiran minimarket modern itu. Akan meminta kepada pihak penegak hukum agar ini ditindaklanjuti supaya ini bisa ada kepastian hukum, karena ini perbuatan tidak terpuji. Karena perbuatan ini juga memang benar apa yang dia lakukan itu secara pribadi, tapi dia juga tidak terlepas dari jabatan sebagai anggota partai, kemudian sebagai anggota DPR. PDI Perjuangan menanti Partai Golkar untuk resmi bergabung mendukung Ganjar Pranowo di pemilu Presiden 2024. Sementara Partai Golkar menyebut telah mendapat titik temu dengan PDIP usai pertemuan kedua pimpinan parpol. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat membentuk tim teknis untuk membahas rencana berkoalisi pada pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim partainya telah mendapat titik temu dengan PDI Perjuangan. Di samping itu, kedua parpol juga memiliki hubungan baik selama menjadi bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengamini pernyataan Airlangga Hartarto. Untuk tim teknis, jadi kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Biasa Partai Golkar dan PDIP itu berkompetisi dalam setiap pemilu. Itu sesuatu yang biasa, tetapi kita selalu bekerja sama di dalam pemerintahan. Dan tentu seperti dalam beberapa pertemuan, saya berharap tentu Indonesia ini berbeda hanya tanggal 14 Februari. Sesudah itu kita bergabung kembali. Dan mengapa bunga? Bunga simbol. Betapa pemilu itu bukan hanya hard politik, tetapi yang penting soft politik. Dan soft itu dengan bunga yang indah. Dan yang indah warnanya kuning dan merah. Sebelumnya dalam satu hari, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bergerak cepat menemui dua pimpinan parpol, yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Puan seolah menggoda kedua parpol untuk segera bergabung, mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Meski PDIP merupakan satu-satunya parpol yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri, tidak dapat dipungkiri PDIP membutuhkan dukungan politik dan kerjasama dengan sejumlah parpol lainnya. Sementara sebelumnya Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun belum juga menentukan bakal calon presiden, koalisi ini retak lantaran P3 berputar haluan dan merapat bersama PDIP untuk mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Hingga kini baru PDI Perjuangan, P3 dan Partai Perindo yang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Ganjar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam relawan Gapura Nusantara. Pertemuan itu membahas pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.
bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan bertajuk Ngopi Bareng Ganjar yang diikuti ratusan purnawirawan TNI Polri di kawasan Jakarta Utara pada Minggu siang. Dalam pertemuan tertutup itu membahas tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Sejumlah pejabat purnawirawan TNI hadir dalam kegiatan ini termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ya, hari ini ada purnawirawan TNI Polri memberikan dukungan saya menyampaikan terima kasih ya. Tapi konten yang kita bicarakan adalah saya mencoba mendengarkan dan minta masukan dari TNI Polri terkait dengan soal pertahanan, soal keamanan, dan beliau tadi menyampaikan satu persatu dengan sangat bagus, bahkan saya diberikan dokumen, dan tentu saja ini yang nanti akan kita diskusikan lebih dalam agar dalam pengambilan kebijakan public policy dalam persoalan HANKAM itu kita betul-betul clear. Karena dunia berubah dan posisi Indonesia sangat strategis, maka kita jangan sampai kalah. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan seputar alutsista, kesiapan SDM, serta kondisi HANKAM yang dijadikan bahan diskusi untuk menerapkan kebijakan ke depan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ari Setiawan, dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Suka membaca dan berdiskusi tentu merupakan hal yang paling diingat dari sosok Ganjar Pranowo, orang nomor 1 di Jawa Tengah. Bahkan sebagai baca pres Partai Perindo, Ganjar diharap dapat menyelesaikan beragam perselisihan yang terjadi di Indonesia kini. Semasa kuliah, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok setia kawan. Bahkan bagi Zaki, salah satu sahabat Ganjar semasa kuliah, Ganjar merupakan sahabatnya yang membanggakan. Dengan kesibukannya saat ini, Ganjar Pranowo mau menghadiri acara reuni EVA 87 UGM. Ganjar pun pernah berkata pada Zaki, apapun perjalanan hidup yang dilalui, Ganjar hanya berusaha dan berdoa. Berbangga hati, ya, menikmati perjalanan karir beliau dari sejak anggota DPR 2 periode, kemudian gubernur 2 periode yang saya juga terlebih langsung sebagai tim advokasi beliau. Jadi hubungan saya dengan Mas Ganjar itu hubungan kesetiaan. Jadi sebagai sahabat, kata Ustadz saya harus berbuat baik kepada sahabat. Sementara itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai sosok mudah bergaul dan menghargai perbedaan. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini juga dikenal sederhana serta selalu menjaga pertemanan. Di mana dia itu sangat menghargai perbedaan, pertemanan yang luas sekali. Maka saya berharap bahwa Mas Ganjar ini bisa sebagai capres ya, saya harapkan dia bisa menutup buku ya, sebagai penutup buku dari adanya perselisihan, adanya adanya konflik lah di masyarakat ini, perbedaan yang menajam yang tidak produktif ya. Namun ada hal yang paling melekat dari sosok Ganjar di masa kuliah dulu, yaitu suka membaca dan berdiskusi. Bahkan hal ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kampus, juga di luar kampus, utamanya sebagai aktivis pencinta alam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Menggait suara dari kalangan anak muda, Ganjar Pranowo bertemu dengan 1000 milenial di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Dalam diskusi itu, Ganjar menjawab sejumlah keresahan milenial, mulai dari masa depan hingga potensi teknologi informasi di masa depan. Seribu milenial menyampaikan aspirasi kepada bakal calon presiden RI yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Ganjar berbincang dan menjawab beragam keresahan milenial, diselingi candaan dalam diskusi dan konser bertajuk 1000 milenial menatap laut. Beberapa hal menjadi sorotan milenial dalam agenda tersebut. Di antaranya adalah isu pelestarian lingkungan, wisata, energi terbarukan, teknologi informasi, hingga industri kreatif.
Menurut Ganjar, kreativitas, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, para milenial memegang peranan krusial di masa depan. Mengingat bahwa belasan tahun yang akan datang, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni para pemuda akan mendominasi penduduk di tanah air. Ya, menarik sekali. Satu, mereka milenial mulai kenal dengan laut, potensi laut yang hebat, dan bagaimana kita butuh keterampilan untuk bisa mengelola laut kita. Tidak hanya perikanan tangkap, ya, tapi ada budidaya, ada garam, ya, ada sumber yang ada di lautnya, termasuk energi, termasuk ekonomi biru yang sebenarnya ada. Dan itu ternyata menjadi diskusi yang sangat menarik. Yang kedua, milenial lebih banyak bertanya tadi bagaimana proses kreatif dunia digital dan masa depan mereka sendiri. Selain diskusi, acara juga dimeriahkan penampilan sejumlah artis ibu kota dan influencer ternama. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aristiawan, Dias Triawan, iNews melaporkan. Menuju pemilu 2024, Partai Perindo semakin intensif menyapa masyarakat melalui berbagai program. Di Kemayoran, Jakarta, saya Partai Baja Perindo bersosialisasi dengan memanfaatkan kartu tanda anggota atau KTA berasuransi sekaligus menggelar turnamen catur untuk masyarakat. Sosialisasi manfaat kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo terus digencarkan di berbagai wilayah. Di Jakarta Pusat, saya Partai Baja Perindo melalui Bacalek DPRD Perindo Dapil 1 DKI Jakarta, Raden Noviandi, mensosialisasikan KTA berasuransi dan pembagian minyak goreng door to door ke rumah warga di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran. Kita pertama-tama ini hanya ingin mensosialisasikan Partai Perindo kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal Partai Perindo. Harapan kedepannya mudah-mudahan Partai Perindo makin dicintai rakyat, banyak anggotanya di akar rumput langsung, dan itu yang akan menjadikan sebagai kader-kader atau sebagai kantong suara pada pemilu ke depan. Tak hanya itu, bacalek yang kerap disapa Andi Owen ini bersama Karang Taruna di Kelurahan Harapan Mulia juga menggelar turnamen catur untuk warga dalam rangka menyemarakan HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh Bacalek, kita mendukung sepenuhnya dan sangat baik, satu perhatian khusus di wilayahnya. Menuju pemilu 2024, Partai Perindo terus mendekati masyarakat melalui berbagai programnya untuk meraih target double digit pada pemilu mendatang. Dari Jakarta, Nur Haryadi, iNews melaporkan.